Selamat datang di channel Vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 9. Neraka dalam rumah tangga. Dari mana saja kamu? Tanya Randa menatap Catherine tajam. Pria itu datang menyusul wanita itu ke toilet. Ia terlihat sangat murka setelah melihat Catherine dari arah ruangan VIP di gedung itu. Ayo pulang. Randa menggenggam tangan Catherine erat dan menariknya kasar. Namun, ketika di tempat keramaian, Randa tersenyum seolah-olah tidak apa-apa. Begitupun dengan Catherine. Setelah sampai di parkiran, pria itu membukakan pintu mobilnya dan ia pun duduk di kursi kemudi, lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Akan tetapi, begitu sampai di tempat sepi, pria itu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, hingga Catherine berteriak histeris, dan Randa pun berhenti mendadak, hingga mobil itu berputar-putar di tengah jalan. Kenapa? Kau takut? Aku sudah peringatkan padamu, jangan goda orang kaya di kantorku. Tapi kau masih tidak mendengarku, sentak Randa. Kenapa sih, Mas? Kau selalu menilaiku begitu. Aku tidak menggoda pria di kantormu, ucap Catherine bersimbah air mata. Kenapa? Kamu gak terima? Bukankah sudah ada buktinya kalau kamu itu memang wanita murahan yang gak punya harga diri, ucap Randa seraya menatap Catherine rendah. Kamu keterlaluan, Mas. Aku pikir cinta kita sangat kuat hingga kamu akan memaafkanku sebesar apapun kesalahanku. Namun ternyata aku salah. Aku tidak melihat cinta itu lagi dari dirimu, ucap Catherine. Cinta? Cinta apa yang kau maksud? Dengan menyerahkan tubuhmu pada orang lain, apa itu bisa dibilang cinta? Munafik, sentak Randa. Cukup, Mas, cukup, teriak Catherine. Apa kau bilang? Cukup. Randa tersenyum sinis, sementara Catherine menangis terisak-isak. Tidak, aku tidak akan pernah merasa cukup sebelum membalas rasa sakitku padamu, ucap Randa. Rasa sakit? 1 tahun sudah kau membangun neraka dalam rumah tangga kita, Mas. Lebih sakit yang mana? Aku melakukan perbuatan hina itu karena ketidaksengajaan. Sementara kamu menyiksa lahir batinku dengan kesadaranmu, Mas. Kau sudah menikah lagi? Dan sekarang kau masih bilang belum cukup. Bunuh aku, Mas. Bunuh, teriak Catherine histeris. Aku muak sama kamu, ucap Randa. Lalu pria itu menurunkan Catherine dari mobil dan masuk ke dalam mobilnya kembali dan melajukan mobil tersebut, meninggalkan Catherine di tempat sepi itu. Mas, tunggu aku, Mas. Tunggu aku, teriak Catherine. Wanita itu mengejar mobil suaminya sambil menangis dan teriak-teriak. Namun, yang dipanggil tidak menggubrisnya. Randa melajukan mobilnya semakin cepat dan tak mempedulikan teriakan istrinya karena emosi yang meledak-ledak. Akhirnya Catherine duduk bersimpuh di tanah menatap mobil suaminya yang sudah tidak bisa dijangkau. Ia masih menangis terisak-isak di tengah jalan berharap suaminya kembali. Namun, hingga 10 menit berlalu, Randa tetap tidak kembali. Catherine pun mencoba berdiri. Ia masih menangis terisak di jalan sepi itu. Ia menoleh. Tiba-tiba netranya menatap silau lampu yang membuat wanita itu memejamkan mata, berharap maut segera menjemputnya. Tin. Bab 10. Catherine merentangkan kedua tangannya, namun
Ia merasa ada yang aneh karena mobil itu masih tidak menabrak dirinya. "Mau ngapain?" tanya Devan sambil bersedekap dada di depan mobilnya. Catherine membuka mata perlahan. Ia terkejut melihat orang yang mengajaknya bekerja sama dalam hubungan yang menurutnya aneh. Catherine balik badan untuk menghindari pria itu. Namun, usahanya sia-sia karena Devan mencekal tangan wanita tersebut. "Lepas," sentak Catherine. "Sok angkuh. Ngapain kamu berdiri di tengah jalan?" tanya Devan tersenyum sinis. Berdiri di tengah jalan sambil menangis dan memejamkan matanya sambil merentangkan kedua tangan, Devan mengelilingi tubuh wanita itu. "Kamu mau ngapain sih? Sudah sana, pergi. Aku selalu sial tiap ketemu kamu," ucap Catherine sambil mengusap ingusnya dengan pakaian yang ia gunakan. "Kamu bodoh atau bagaimana sih? Aku tahu kau bersikap seperti itu agar aku menjauhkan." Devan mendekatkan kepalanya pada telinga Catherine, lalu tertawa terbahak-bahak. "Dasar presidir senting," umpat Catherine. "Mau bagaimanapun kau mencoba membuatku ilfil, kau tidak akan berhasil karena semakin kau bersikap aneh, maka aku akan semakin tertarik padamu," ucap Devan tersenyum sinis. "Kamu kenapa sih? Gak mau cari wanita yang belum bersuami? Seandainya kita jodoh, memang kamu mau sama bekas orang?" tanya Catherine. "Kenapa tidak? Cinta tak memandang bekas ataupun cacat," jawab Devan. "Cinta cukup saling setia dan saling percaya, dan yang terpenting adalah kejujuran," ucap Devan. Catherine merasa tersentuh dengan ucapan Devan. "Sudahlah, aku capek ngomong sama kamu. Bicaranya apa, jawabannya apa?" Catherine memutar bola matanya malas. Catherine hendak melangkah pergi, namun Devan menarik tubuh wanita itu hingga Catherine jatuh dalam pelukannya. Catherine mendongak sementara Devan menunduk. Wajah mereka begitu dekat, bahkan hidungnya pun hampir tersentuh, yang membuat jantung keduanya berdebar tak karuan. Setelah beberapa saat, Catherine tersadar dari lamunannya dan mendorong tubuh pria itu. "Apa sih maumu?" tanya Catherine. "Kenapa kau selalu nanya itu? Bukankah kau sudah tahu jawabannya?" Devan tersenyum tipis. "Aku mau pergi, jangan cegah aku, atau aku akan sunat kau 2 kali, ancam Catherine. "Kamu yakin ingin nyunat aku?" tanya Devan tersenyum penuh arti. Catherine melebarkan mulutnya setelah mendengar ucapan frontal Devan. "Sini aku antar." Devan menarik tangan Catherine, membawanya masuk ke dalam mobil tersebut. "Enggak, kamu maksa banget sih," teriak Catherine seraya menghempaskan tangan Devan begitu sampai di samping mobil. "Kamu lihat sekitar. Di sini tempatnya gelap, sepi, bahkan kendaraan pun jarang lewat. Kalau ada yang berniat jahat padamu, pasti tidak akan ada orang yang menolongnya," ucap Devan. Pria itu sengaja menakut-nakuti Catherine supaya wanita tersebut mau menerima tawarannya. Catherine menoleh dan menatap sekitar. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding saat ia juga melihat sebuah pemakaman di daerah itu. "Kalau nggak mau ya sudah, aku mau pulang dulu," ucap Devan seraya melangkah menuju pintu kemudi. Catherine yang membayangkan sesuatu yang aneh akhirnya langsung mengejar Devan dan langsung duduk di sebelah kursi kemudi tanpa permisi. Sementara Devan tersenyum tipis karena rencananya kini berhasil untuk mendekati wanita itu. Di dalam mobil hanya tercipta keheningan.
Devan melirik Catherine sekilas. "Kenapa cemburu?" "Bukan urusanmu," jawabnya. Devan semakin melebarkan senyumnya melihat tingkah Catherine yang layaknya anak kecil. "Ya sudah, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tidak perlu kayak gitu," ucap Devan. "Ya sudah," Catherine mengalihkan tatapannya dari Devan. "Kamu mau diantar kemana? Atau kau mau nginap di rumahku malam ini?" tanya Devan. Pria itu sengaja menggoda Catherine. Lanjut ke bab 11.